إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ketika diwawancarai di sebuah stasiun televisi ya, yang bisa dilihat dan dipantau oleh kaum muslimin di seluruh dunia, dari Perancis, dari Australia, termasuk juga di Timur Tengah, mereka melihatnya, dan banyak sekali ribuan pemuda, banyak sekali para pemuda yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui sebab kisah ini. Intinya dia ditanya apa harapannya sekarang, dia mengatakan saya memiliki 3 harapan. Yang pertama, saya ingin bisa sujud yang normal, menempelkan dahi saya ke bumi, ke lantai. Ini satu nikmat yang besar sekali. Waktu saya sehat, saya bisa jalan, saya banyak menyia-nyiakan salatku. Padahal kesempatan ada untuk sujud, untuk sholat. Sekarang saya tidak mampu sujud, walaupun saya tetap sholat 5 waktu, sujud dalam keadaan berbaring gitu kan. Tapi dia rindu untuk bisa sujud yang normal, menempelkan dahinya ke lantai atau ke bumi. Dia katakan sekarang banyak manusia melihat saya yang lumpuh ini, banyak kasihan melihat saya. Tapi ketika saya sehat dulu dan saya tidak sholat, sedikit sekali orang yang kasihan atau nggak ada orang yang memperhatikan saya dan menegur saya. Dia bilang yang kedua, harapan saya ingin pada saat membaca Al-Quran, saya bisa membolak-balikan halaman mushaf dengan tangan saya sendiri. Saya sekarang tidak mampu berbuat ini. Kamu tidak pernah berpikir tentang nikmatnya, karunia sehatnya tangan ini sehingga mampu membaca Al-Quran, membolak-balikan mushaf dengan tanganmu sendiri. Sedangkan saya ingin berbuat demikian tapi saya tidak mampu. Pada saat saya baca Al-Quran, saya selalu minta ibu saya, selesai 2 halaman, minta ibu saya membalikan mushaf, membalikan halaman mushaf. Dan ini merepotkan. Belum tentu ibu saya ketika sedang sibuk, sedang tidur, saya ingin baca Al-Quran, gak mampu. Ini satu nikmat yang yang Allah berikan kepada kita kan, tapi kita tidak rasakan. Beliau dalam ceramah-ceramahnya sering bertanya kepada hadirin, sudah berapa kali khatam kita mengkhatamkan Al-Quran sejak Ramadan kemarin? Padahal kita mampu untuk baca Al-Quran kapan saja kita mau. Tapi kita disibukkan untuk hal-hal yang lain dan bahkan menggunakan tangan kita untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakannya tangan kita untuk berkelahi dengan teman-teman sekelas atau teman sekolah atau dari sekolah lain. Digunakannya tangan kita untuk memencet-mencet remote televisi, untuk memencet-mencet juga komputer untuk melihat hal-hal yang membuat mudarat dan tidak bermanfaat. Dan banyak hal-hal lain yang dilakukan oleh tangan untuk bermaksiat kepada Allah
untuk tanda tangan palsu dan lain sebagainya. Yang ketiga, dia mengatakan, saya ingin sekali di hari Id atau di hari bahagia, saya ingin masuk ke rumah memeluk ibuku. Itu juga di antara keinginannya. Tapi tidak sedikit para ibu yang mengeluh anak-anaknya sehat, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang sayang kepada ibunya, mencium tangannya atau memeluknya. Subhanallah, setelah Abdullah ini diwawancara di televisi, di stasiun TV Al-Majd di Riyadh, maka ada seorang pemirsa televisi yang ahli komputer. Segera dia punya ide untuk membuat software program komputer yang bisa diambil manfaatnya oleh para penyandang cacat, khususnya penyandang lumpuh, sehingga mereka bisa baca Al-Quran tanpa harus membolak-balikan mushaf dengan tangan, tetapi membolak-balikan mushaf itu dengan perintah suara. Akhirnya jadilah program tersebut dan diberi hadiah kepada Abdullah melalui laptop program komputer yang bisa membolak-balikan mushaf Al-Quran dengan perintah suara. Kita lihat di layar bagaimana dia ingin baca Al-Quran di surat apa saja, dia bisa tinggal perintah dengan perintah suara. Ada kodenya, dari surat apa, di ayat nomor berapa, bahkan tafsir dari Al-Quran, dari tafsir Ibnu Katsir, Tobari, dia tinggal sebutkan ayat dan suratnya, kemudian muncul di layar tersebut tafsir dari ayat-ayat tersebut, sehingga dia tetap dalam keadaan lumpuh pun tetap rajin menuntut ilmu, membaca Al-Quran, mempelajari tafsirnya dan seterusnya. Nah, ini lagi baca Quran beliau. Ya. Dia mengatakan sungguh bahagia sekali dan merasa seperti baru lahir kembali, mendapatkan nikmat, yaitu dapat membaca Al-Quran kapan dia mau, dengan lebih banyak lagi. Dan itu juga barangkali jadi motivasi bagi kita yang diberi kesehatan fisik, kesehatan tangan, untuk bisa lebih rajin, lebih giat lagi membaca Al-Quran dan mendalami isinya.